Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Roma 10 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-13. Demikianlah dikatakan, saya akan membacakannya untuk kita semua. Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab itu ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Dari firman Tuhan pada hari ini yang diambil dari kitab Roma 10 ayat 8 sampai 13 serta tema minggu kita pada hari ini adalah tentang orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Sedikit mengenai kitab Roma akan kita bahas, di mana kitab Roma ini merupakan kitab yang ditulis oleh Paulus yang membahas pokok utama di dalam kitab Roma ini, membahas mengenai kebenaran Allah telah dinyatakan. Yang dimana Paulus menulis kitab Roma ini sekitar pada tahun 57. Dan jika kita baca atau kita teliti, di dalam kitab Roma ini terdapat unsur-unsur keselamatan yang terangkum dan berpusat pada kepercayaan akan ketuhanan Kristus dan kebangkitannya secara jasmania. Di mana seseorang yang menyangkal kebangkitan Kristus dari antara orang mati secara jasmania tidak mungkin secara sah menganggap dirinya orang Kristen. Jika ada seseorang yang tidak mengakui bahwa Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati, dia tidak dapat dikatakan orang Kristen. Dia masih merupakan orang yang belum percaya, karena kematian dan kebangkitan Yesus Kristus adalah peristiwa inti keselamatan. Di dalam kitab Roma yang telah kita baca tadi, berbicara tentang iman, di mana seperti yang dikatakan pada ayat 8. Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Firman dan iman adalah sesuatu hal, dua hal yang berkesinambungan. Iman harus ada di dalam hati, yang meliputi perasaan, akal, dan kehendak, sehingga mempengaruhi seluruh diri setiap orang. Iman juga harus meliputi penyerahan diri secara umum kepada Yesus sebagai Tuhan, baik dalam kata maupun dalam perbuatan. Jika kita kaitkan antara topik minggu dan kitab Roma 10 ayat 8 ini, ada dua pokok pembahasan yang menjadi inti dari yang kita bahas sekarang, yakni mengenai tentang kepercayaan dan keselamatan. Kepercayaan yang bagaimana yang harus dimiliki seseorang agar ia dapat diselamatkan, serta keselamatan seperti apa yang diperoleh seseorang jika ia memegang teguh kepercayaannya kepada Tuhan. Jika dari kitab Roma ini, jika kita lihat dari konteks kehidupan di zaman sekarang, berbicara tentang keselamatan. Di dalam kehidupan ini banyak orang yang menawarkan berbagai keselamatan, seperti keselamatan yang diberikan orang-orang di sekeliling kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, saudara, sahabat, teman, atau partner-partner kerja lainnya. Dan ada suatu kata yang mengatakan bahwa selama menjadi manusia, masalah tidak akan pernah hilang. Dari pernyataan tersebut dapat kita pahami bahwa sumber permasalahan
berasal dari dalam diri manusia. Dan yang harus menyelesaikan masalah tersebut adalah manusia itu sendiri. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa terkadang masalah yang dimiliki manusia menyebabkan iman mereka lemah. Terkadang persoalan-persoalan yang ada di dalam kehidupan manusia membuat mereka jauh dari Allah, menjadikan hidup mereka hidup yang jauh dari tangan Allah. Tetapi kitab Roma ayat yang telah kita baca tadi meminta kita untuk berserulah kepada Allah dalam apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini. Nyatakanlah dalam dirimu bahwa Allah adalah sumber keselamatan di dalam hidupmu, di mana Allah yang menjadi sumber keselamatan akan mendengarkan seruan orang yang percaya kepadanya. Sama halnya ketika kita meminta tolong kepada orang-orang di sekeliling kita. Bukankah kita harus mengutarakan terlebih dahulu di mana permintaan tolong kepada mereka? Bukankah kita harus meminta terlebih dahulu bahwa aku membutuhkan pertolonganmu? Seperti itulah kita kepada Tuhan. Di mana ketika kita meminta, maka Allah akan memberikannya kepada kita. Berserulah dengan sukacita dan berpengharapanlah kepada Allah. Berbicara tentang kepercayaan yang bagaimana yang harus dimiliki seseorang. Jika kita kelola di dalam kehidupan kita ini, masih banyak ragam kepercayaan yang dimiliki manusia. Masih banyak keselamatan yang berbeda-beda yang dimiliki oleh setiap manusia. Tak ada orang yang merasakan keselamatan yang sama, dan tak ada orang yang memiliki kepercayaan yang sama. Tetapi di sini dikatakan bahwa setiap orang yang memegang teguh kepercayaannya kepada Kristus dan mengaku Kristus sebagai Tuhan, ia akan memperoleh keselamatan. Keselamatan yang dikatakan di sini adalah keselamatan yang kekal. Keselamatan yang diperoleh oleh orang-orang yang percaya kepada Kristus. Keselamatan yang berasal dari Allah, keselamatan yang kekal di dunia dan di sorga. Oleh karena itu, kepercayaan yang teguh yang harus kita bangun di dalam diri kita. Iman yang tidak goyah dalam masalah apapun, dalam situasi apapun. Dan percaya bahwa Kristus adalah inti keselamatan. Agar kita memperoleh keselamatan yang kekal. Sebab orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Walaupun jika kita lihat dari konsep kehidupan zaman sekarang, banyak manusia yang tidak dapat membuktikan bahwa dirinya memiliki kepercayaan yang teguh terhadap Tuhan. Banyak orang yang jika di dalam kehidupannya memiliki masalah, ia akan lupa bahwa ia memiliki Tuhan yang dapat memberi keselamatan yang besar. Dia lupa bahwa penolong hidupnya adalah Tuhan Yesus, sumber kehidupan, sumber keselamatan yang besar. Tuhan adalah sumber keselamatan manusia. Sebab ada tertulis di kitab Mazmur 91 ayat 14 sampai dengan 16 dikatakan bahwa karena dia mengasihiku, maka aku akan menyelamatkan dia. Aku akan melindunginya karena dia mengakui namaku. Tuhan akan mengasihi orang-orang yang mengasihinya. Tuhan mendengarkan setiap seruan orang yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, demikian kita sebagai manusia haruslah lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Meminta pertolongan kepada Tuhan atas masalah apapun yang kita miliki. Di dalam kehidupan ini, manusia haruslah berpusat kepada Tuhan dan memegang teguh kepercayaannya kepada Yesus Kristus. Amin. Tafsiran dari ayat khotbah Roma 10 ayat Roma 10 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-13. Ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9 berbicara tentang kebenaran karena iman dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Secara negatifnya, dalam ayat ini
kita dapat membaca mengenai apa yang tidak dikatakan oleh kebenaran dari iman. Tetapi secara positif dalam ayat ini kita membaca apa yang dia katakan. Oleh karena inkarnasi, pengorbanan dan kebangkitan Kristus, maka firman Allah tidak jauh tetapi dekat kepadamu. Dan firman iman itu firman nih yang layak dipercayakan, sudah diberitakan kepada kita. Oleh karena firman itu sudah diberitakan, maka firman itu ada baik di mulutmu maupun di hatimu. Berbicara tentang keselamatan, dari ayat 8 sampai ayat 9 menjelaskan, memberi kita pemahaman mengenai untuk mengalami keselamatan ini, kita harus mengaku bahwa Yesus adalah Yahweh, Tuhan Allah yang diilhamkan dalam seluruh perjanjian lama. Nats ini berkata bahwa kita harus percaya dan mengaku Yesus sebagai Tuhan untuk diselamatkan. Kalau keselamatan yang dimaksud di sini disamakan dengan pembenaran, berarti keselamatan yang disebut dalam ayat ini adalah keselamatan yang sudah berkali-kali disebut dalam surat Roma, yaitu keselamatan dari murka Allah yang saat dinyatakannya dan akan dinyatakannya. Selanjutnya ada ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11, di mana ayat ke-10 dan ayat yang ke-11 berbicara tentang hati orang percaya dan dibenarkan, serta barang siapa percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Kepercayaan ini merupakan suatu kegiatan berkesinambungan dan mengacu pada kebenaran. Pengakuan iman juga merupakan suatu kegiatan berkesinambungan dan merujuk kepada keselamatan. Kebenaran-kebenaran yang diakui dan dipercayai ini merupakan keyakinan yang terus berlangsung seumur hidup. Secara harafiah, kalimat di dalam ayat ini diterjemahkan dengan istilah akan, tetapi ada baiknya dalam nats ini ada juga kesannya bahwa dia yang percaya tidak usah malu. Orang percaya tidak usah malu atau gelisah, karena kalau dia mengaku Yesus sebagai Tuhannya, dia akan diselamatkan dari apa yang mengancam dia. Yang terakhir ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12 berbicara tentang karena Tuhan yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, dan setiap orang yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Di sini berbicara tentang pembagian latar belakang atau suku di zaman Roma, di mana latar belakang atau suku orang tidak dipertimbangkan. Tuhan Yesus kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya, tidak memilih-milih antara orang yang kaya, miskin, ras A atau ras B. Oleh karena itu dari ayat ini kita dapat memahami berkat pertolongannya yang berkelimpahan hanya memiliki syarat untuk menerima kekayaan pertolongannya tersebut, yakni kita harus berseru kepadanya. Kita harus menjadikan hidup kita adalah hidup orang yang dekat dengan Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai sumber keselamatan, karena mereka yang berseru kepada Tuhan merupakan orang-orang yang percaya. Amin.